Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Husairi Priyatna atau dipanggil Kang Heri ya. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyamakan atau membandingkan antara hitungan manual dengan hitungan software SPSS dari hasil hitungan regresi linier berganda. Biasanya ini digunakan dalam penelitian dengan jenis kuantitatif ya. Jadi ada rumus-rumus yang dicantumkan di bab 3 biasanya di metodologi penelitian, yaitu rumus korelasi, rumus regresi, dan rumus koefisien determinasi. Ada juga rumus untuk uji T dan rumus untuk uji F. Baiklah, pertama kita lihat dulu, Pertama kita lihat dulu, saya sudah mempersiapkan data hasil kuesioner ya. Ini olah data ordinal. Perbesar saja di sini. Oke. Ini dari kuesioner, kemudian masuk ke sini. Ini hasil tabulasi data penskoran ya. Mulai dari sangat tidak baik sampai dengan sangat baik, skala Likert. Kemudian kita konversi ini dari data ordinal menjadi data atau successive interval, MSI ya. Method successive interval. Ini sudah ditransformasi. Ini ada totalnya. Dari total, ketiga variabel ini masuk ke sini. Kemudian ini kita ambil. Ini kebetulan N atau sampelnya ada 34 responden, dan ini kita kopikan ya. Kita kopikan, masukkan ke sini terlebih dahulu ke SPSS. Pastikan ya. Kita ganti ini untuk nama variabelnya. Yang pertama X1, kemudian X2, kemudian Y. Ini ada 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Ini sudah berubah X1, X2 dan Y. Kita langsung uji korelasi dulu ya. Untuk bivariat ini kita masukkan semua. Oke. Ini hasil outputnya. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi parsial. Karena korelasi parsial ini ada satu variabel bebas yang dibuat tetap atau dibuat controlling variabel. Misalnya kita X1 dan Y dulu ya, untuk diuji korelasi parsialnya. X2 dibuat tetap. Oke. Ya, ini yang pertama, kemudian X2 dan Y. Korelasi parsial. Ini kita keluarin dulu semua. Ya. Sekarang kita akan menguji antara X2 dengan Y. Masukkan ke sini untuk diuji korelasi parsialnya. X1 dibuat tetap. Oke. Sudah muncul. Ini nilai untuk koefisien korelasi Pearson atau product moment. Dan ini untuk parsial. Kalau parsial terpisah satu-satu ya untuk mengujinya. Kalau ini bisa disekaligus,kan di sini ya, bivariat yang ini. Nah, oke, sekarang kita uji regresi linier. Kita masukkan X1 dan X2 ke variabel independen, variabel Y ke kolom dependen. Oke. Sudah muncul. Di sini ada hasil korelasi ganda, hasil R-square, koefisien determinasi ya. Kemudian hasil uji F,
uji signifikansi secara simultan dan regresi, kemudian ada koefisien beta, dan ini ada hasil uji T ya. Oke, kita bandingkan atau samakan dengan hasil manual. Ini sudah di tes tadi ya, dikopikan ke SPSS. Sekarang kita kopikan ke sini ya. Saya sudah punya untuk manualnya. Ini masih kosong. Catatannya jangan langsung dikopikan ke sini karena yang ini sudah ada rumusnya ya. Ini sudah ada rumusnya sama dengan. Nah, ini makanya nanti dikopikannya tidak betul ya. Sekarang kita kopikan dulu ke ini ya, Microsoft Word dulu, Ctrl V, dipastekan dulu ke sini ya. Ini udah muncul di sini. Kemudian dari sini kita ambil, copy, kemudian pastekan ke sini ya, manual skripsi berganda, paste, langsung semuanya masuk ke sini ya. Tadinya 0. Oke, jika Anda nggak percaya, ini untuk hasilnya dulu ya. Ini kan masih 0, masih kosong. Kita lihat jumlah data di sini masih 0. Kemudian hitung cepat ganda ini masih 0. Ini belum ada hasilnya. Regresi ini masih begini, masih error ya, masih belum ada nilainya. Korelasi sama. Nah, ini untuk membuktikan saja ya. Kemudian F hitung dan T hitung, ini untuk T hitung dengan variabel kontrol. Kemudian untuk koefisien determinasi, ini masih seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi datanya. Ini sudah ada. Sekarang bagaimana, sama tidak hasil antara hitungan manual dengan hitungan SPSS? Oke, yang pertama kita ke korelasi terlebih dahulu ke sini. Ini ada rumus yang saya gunakan, rumus product moment. Ini korelasi X1 dengan Y. Hitungannya seperti ini menurut rumus yang digunakan. Ini langkah-langkahnya. Maaf, muncul terus ini. Nah, ini 0,690 korelasi untuk X1 dengan Y. Kita cek di output SPSS. 0,690 kita bandingkan dengan output SPSS. Nah, ini 0,690 X1 dengan Y, 0,690 ya. Kemudian X2 dengan Y 0,716, X2 dengan Y 0,716. Kita bandingkan saja ya dengan hasil SPSS 0,716 ya. Kemudian bagaimana hasilnya X2 dengan X1? X1 dengan X2. Di sini hasilnya 0,648. 0,648 sama ya. Oke. Baiklah. Selanjutnya untuk korelasi parsial X1 dengan Y sebesar 0,426. Kita lihat di sini untuk hitungan manualnya. 0,426 untuk korelasi parsial antara X1 dengan Y. Apabila X2 dibuat tetap 0,426 sama ya, di sini juga 0,426. Ini biasanya di hasil output SPSS angka 0 di depan tidak muncul. Sekarang X2 dengan Y, korelasi parsial X1 dibuat tetap, dibuat kontrol. Nah, ini 0,489. 0,489 sama ya, 0,489. Oke. Selanjutnya kita ke R ganda. Korelasi ganda, korelasi secara bersama-sama. Lihat di sini di hasil manual. Berapa hasilnya? Nah, ini hasil korelasi ganda secara bersama-sama.
secara bersama-sama. Ini rumus yang digunakannya ya. Ini pecahannya, kemudian hasilnya 0,766. 0,766 sama ya. Kemudian R square-nya atau koefisien determinasinya 0,601. Kita lihat di sini di koefisien determinasi 0,601. Begitu. Ini sama ya. Nah, sekarang ini sudah ya. Kita berurut saja dari atas. Ini untuk uji F. Uji F hasilnya untuk F hitung ini adalah 23,391. Kita ke sini. Nah, ini hasilnya untuk uji F. Ini rumus yang digunakan untuk F hitung sebesar 23,391. Sudah jelas ya, tadi masih kosong dan ini sudah ada nilainya. Sama semua juga ya. 23,391. Kita lihat di sini, pastikan lagi 23,391. Sama ya. Oke, kita lanjut ke regresi. Jadi di sini regresi hasil hitungan manualnya seperti ini ya. Untuk langkah-langkahnya kita gunakan rumus yang ini untuk mencari A dan B. Ini saya gunakan rumusnya dari buku-buku statistik untuk penelitian, bisa dari Sugiono dan sebagainya ya. Banyak referensinya buku-buku. Ini langkah-langkahnya. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini untuk A, ini untuk B1 atau X1, ini untuk B2 atau X2. Kita lihat hasil SPSS di sini. Ini untuk konstan, untuk A 8,232. Kita lihat di sini hasil manual. Maaf, muncul terus ini ya. 8,232 sama hasilnya. 8,232. 8,232. Kemudian X1-nya 0,351. Ini kita keluarin dulu sudah ya. 0,351 sama antara hitungan manual dengan hitungan SPSS. 0,351. Kemudian yang ini untuk B2-nya hitungan manual 0,405. 0,405 di sini 0,405. Itu ya. Jadi semua sama. Oke. Nah, ini untuk uji T-nya. Di sini untuk uji T X1 terhadap Y sebesar 2,620. Kita lihat di sini untuk uji T. 2,620 di hitungan manual sama 2,620. Sekarang untuk X2 terhadap Y 3,118. Kita lihat di sini 3,118. Berarti sudah sama semua ya. Di sini regresinya, korelasinya, kemudian F hitung dan T hitung semua sama dengan hasil output SPSS. Itu ya. Jadi kenapa kita mencantumkan rumus di bab 3 itu sebetulnya untuk dipecahkan ya, untuk diselesaikan, bukan ditampangkan saja ya, bukan untuk hiasan saja, melainkan harus diselesaikan nanti di bab 4-nya. Kenapa kita mencantumkan rumus di bab 3? Makanya di bab 4 itu harus dicantumkan, harus diselesaikan untuk rumus-rumusnya, begitu ya. Nah, ini saya punya formula, ini saya bikin sendiri untuk hitungan manualnya. Ini datanya sebagai tabel penolong, kemudian ini jumlah datanya ya. Setelah itu ini ada hitung cepat ganda, ini tanpa hitungan manual seperti ini prosesnya ya. Tapi kalau yang ini langsung, ini sama ya, ini juga sama sebetulnya dengan yang hasil output dari SPSS seperti ini. Nah, ini ya, sama dengan hasil ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.